Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi terkait dengan penggunaan SPSS. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang uji validitas dan reliabilitas yang gunanya untuk menguji apakah angket yang kita sebar itu sudah valid dan reliable atau bisa dipercaya untuk memperoleh data. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam uji regresi sederhana. Jadi karena kita hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y, maka kita termasuk dalam uji regresi sederhana. Oke, kita buka SPS-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini sudah saya buka terkait data minggu lalu, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini, memang kemarin saya gunakan untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Namun, boleh pada saat kalian untuk menguji regresi sederhana, cukup jumlah total yang kalian buat ini saja yang kalian masukkan ke dalam SPSS gitu. Nah, kalau ini kan mungkin akan lebih ribet ya karena berbagai macam keterangan di sini. Padahal untuk uji regresi sederhana ini sebenarnya cuma membutuhkan nilai totalnya saja. Mungkin kita bisa modifikasi supaya kita tidak bingung. Ini misal kita tambahkan total BI. Ini total H. Total H. Jadi sebenarnya yang kita pakai hanya nilai total BI dari penjumlahan B1, B2, B3, dan total H. Lalu kita kembali lagi ke data view ya. Nah, sudah berubah. Maka karena kita hanya regresi sederhana, ya, berarti kita tidak perlu menggunakan uji prasyarat. Uji prasyarat itu digunakan hanya untuk regresi linear berganda. Seperti apa contoh regresi linear berganda? Misal X1, X2 terhadap Y. Kalau ini kan X-nya cuma 1, H ini, Y-nya cuma 1. Misalnya X-nya ini ada 2, maka bisa termasuk ke dalam regresi berganda. Terus bagaimana caranya? Kita klik analis, kita klik regression, kita klik linear. Nah, oke, ini tadi. Oke, untuk total, ini sudah saya masukkan ya. Jadi, total BI atau variabel Y-nya, ini variabel Y, kita masukkan ke variabel dependent. Sedangkan untuk variabel X kita masukkan independent. Lalu untuk statistik ini boleh kalian tambahkan misal Durbin Watson atau mungkin tidak kalian tambahkan juga tidak apa-apa ya karena ini masih regresi sederhana. Metodenya masih enter lalu kita bisa oke. Kita langsung setelah kita pindahkan kita langsung oke. Nah, setelah oke, kita sudah muncul angkanya. Jadi, untuk regresi sederhana ini ada 3 yang bisa kita pakai. Atau 3 yang muncul. Cuman biasanya yang kita pakai, oh ya, 3 di bawah ini. Hanya 3 tabel. Coba kita pindahkan tabel-tabel ini ke Word terlebih dahulu. Oke, kita pindahkan tabel tersebut supaya kita bisa membaca hasil dari regresi sederhana. Pertama kita lihat ke model summary-nya ya.
Di model summary ini yang dipakai biasanya adalah R atau R square gitu. R ini menjelaskan hubungan korelasi antara variabel X ke variabel Y. Hubungan korelasinya sebesar 65% atau 0,65. Sedangkan R square ini menjelaskan besaran pengaruh dari variabel X ke variabel Y. Jadi variabel X itu mempunyai pengaruh sebesar 42,2% ke variabel Y. Jadi variabel H atau habit tadi itu mempengaruhi behavior intention sebesar 42,2%. Itu penjelasan dari model summary-nya. Selanjutnya, di sini ada ANOVA. ANOVA ini biasanya digunakan untuk regresi berganda ya, karena di sini keterangannya ada F. F itu secara simultan. Jadi regresi berganda itu saya gambarkan seperti ini contohnya. X1, X2 terhadap Y. Nah, ini regresi berganda. Jadi, misal berapa pengaruh terhadap X1, X2 terhadap Y, maka besarannya apakah ada pengaruh atau tidak dilihat dari sini. Karena nilai signifikannya itu 0,000 itu kurang dari 0,05, maka sudah dikatakan atau sudah dipastikan terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel X1 dan Y terhadap X1, X2 dan terhadap Y. Jadi ada pengaruh, kita lihat di sini. Teman, untuk kita ini regresi sederhana ya. Jadi regresi sederhana sebenarnya ini tidak perlu juga dijelaskan, tidak apa-apa. Hanya untuk regresi berganda saja yang bisa dipakai gitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan uji pengaruh. Apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Nah, sebelum kita membahas tentang pengaruh itu, maka biasanya kita itu membuat suatu fungsi linier. Ya, fungsi linearnya itu Y sama dengan A plus BX, biasanya seperti ini. Nah, karena kita sudah menguji regresi ini, maka fungsinya itu diambil dari nilai ini, nilai betanya. Nilai konstantanya, maka fungsi linier pada regresi berganda ini adalah 4,372 plus 0,512x gitu ya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah nilai ini. Kenapa ini bisa berubah menjadi min, bisa berubah menjadi plus, tergantung nilai total di sini. Nilai total ini. Karena di sini nilai totalnya plus, maka di sini juga ditulis plus. Yang artinya apa? Variabel X1 atau variabel X ini berpengaruh positif terhadap variabel Y. Apabila ini tanda ini berubah menjadi negatif, maka berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Terdapat pengaruh negatif variabel X terhadap variabel Y. Nah, besarannya berapa? Kalau kita lihat dari sini, karena ini plus 0,512, maka apabila ada kenaikan sebesar 1%, ya, kenaikan variabel X
sebesar 1%, maka akan meningkat sebanyak 0,512. Apabila tidak ada peningkatan terhadap variabel X, maka nilainya adalah 4,372. Ini untuk fungsi linear. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidaknya, kita lihat dari mana? Untuk mengetahui pengaruh tidaknya suatu variabel, di sini variabel X terhadap Y, kita lihat di sini. Yang paling gampang adalah kita lihat signifikannya. Signifikannya itu tertulis 0,000, maka sudah pasti itu kurang dari 0,05. Maka penjelasannya terdapat pengaruh X terhadap Y. 0,05 ini standarnya ya, standar yang kita tetapkan. Boleh sih standarnya yang sebelumnya saya jelaskan, boleh juga 10%, 15%, sampai 25% seingat saya. Tapi semakin besarnya persentase itu, maka menjelaskan semakin kecil data itu bisa dipercaya. Jadi kalau semakin kecil nilai batasnya ini, maka data semakin bisa dipercaya. Itu yang pertama, sudah pasti kita lihat saja nilainya kurang dari 0,5. Berarti sudah valid. Nah, cara kedua, kita melihat nilai dari uji T-nya. Kalau kita lihat dari situ, uji T-nya itu sebesar 8194. Nah, uji T-nya itu untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak, maka kita sebenarnya menggunakan patokan adalah uji T nilainya lebih besar dari T tabel. Karena uji T sudah diketahui 8,194 atau 8,194, maka yang perlu kita cari adalah T tabelnya. Bagaimana mencari T tabel? Yang pertama, ada beberapa jenis cara mencarinya ya. Tapi yang paling mudah adalah df sama dengan n min k. Ini yang paling mudah buat saya. N-nya ini apa? N-nya ini menjelaskan jumlah sampel. K ini menjelaskan jumlah variabel. Nah, gimana kita mengetahui jumlah sampelnya? Kita bisa lihat di SPSS kita. Coba kita buka lagi SPSS kita. Kita lihat berapa jumlah sampelnya. Tarik ke bawah. Nah, sampelnya di sini 93. Ini sampelnya. Sorry, 94. Nilainya 94, kita lihat. Oke, kita tarik. Sampelnya itu 94. Dan variabelnya berapa? Variabelnya hanya 2, karena variabel H dan variabel PI. Jadi ada 2. Kita kembali lagi ke Word. Nah, sampel ada 94, variabel ada 2. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Sehingga diperoleh angka sebanyak DF sama dengan 94 dikurang 2. Atau sama dengan 92. Nah, untuk mencari T tabel, untuk mengukurnya, maka kita harus melihat dulu kolom T tabelnya seperti apa. Berikut ini kolom T tabel yang sudah saya siapkan. Nah, untuk mengetahui T tabel, maka kita juga harus tahu, harus membaca keterangan dari tabel, karena biasa tabel yang disajikan dalam lampiran itu tidak sekedar hanya membahas untuk T saja, tapi untuk validitas yang saya sampaikan kemarin juga berbeda dengan uji ini. Kita lihat di sini keterangannya.
Nah, kalau titik persentase distribusi T, berarti kita bisa menggunakan tabel ini untuk uji T. Tadi sudah diketahui bahwa nilainya kita adalah 92, karena jumlah sampel kita 94, variabel kita 2, maka kita kurangi jumlahnya 92. Maka kita lihat di sini. Kita lihat 92 posisinya di mana? Oke, di sini 92. Tadi karena 94 dikurang 2 maka 92. Oke. 92 kita lihat. Tadi kita menguji dengan taraf 5% atau 0,05. Karena kita menggunakan DF, maka kita lihat ini. 0,05. Kita tarik ke bawah sampai ketemu angka 92. Oke, stop di sini 92. Maka 92 ke 0,05 nilainya adalah 1,986. Boleh kita copy, kita pindahkan. Kita beri keterangan, misal kita kasih keterangan nilai T-nya sebesar 8194 uji T, sedangkan T tabel tadi berapa? Coba kita cek lagi, 1,9 berapa tadi ya? 1,986. 1,986. Maka sudah pasti nilai uji T itu lebih besar dari uji tabel. Jadi 8,194 lebih besar dari 1,986. Sehingga kalau kita lihat dari dua uji ini, yang satunya 0,00 itu kurang dari 0,05, sudah dipastikan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y berpengaruh. Oke, nah itu penjelasan singkat tentang regresi sederhana ini. Jadi bisa menggunakan dua angka ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel di regresi sederhana. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.